Drone dan amunisi Rusia terekam memburu hingga menyerang tentara Ukraina yang lari di wilayah Kursk. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 19 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone FPV Rusia menyerang tentara Ukraina yang melarikan diri. Sebelumnya, tentara angkatan bersenjata Ukraina di daerah desa Lubimovka, wilayah Kursk menyadari kemungkinan pengepungan oleh personel militer dari kelompok pasukan utara Rusia sehingga berupaya melarikan diri ke perbatasan dengan Ukraina. Tentara Ukraina yang melarikan diri diburu dan dijatuhi amunisi yang dijatuhkan dari drone FPV hingga menderita luka serius, klaim militer Rusia. Ramai beredar rekaman di media sosial memperlihatkan detik-detik tank Ukraina ditabrak amunisi base Rusia. Rekamannya diunggah militer Rusia di Telegram pada Sabtu 19 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tank Ukraina tidak dapat menahan tabrakan dengan passer. Selama kegiatan pengintaian, personel militer dari kelompok pasukan Sever dengan bantuan UAV mengidentifikasi tank angkatan bersenjata Ukraina yang bersembunyi di sabuk hutan di wilayah perbatasan Kursk. Koordinat yang tepat dari lokasi kendaraan tempur Ukraina dipindahkan ke awak UAV Passer yang mengenai target yang teridentifikasi. Akibat serangan tersebut, tank angkatan bersenjata Ukraina langsung hancur. Transfer pasukan Korea Utara ke Rusia dan kemungkinan penyebaran mereka di Ukraina Timur menunjukkan Moskow ingin meningkatkan invasinya, kata sumber kepresidenan senior Ukraina yang mengatakan kepada AFP pada Jumat 18 Oktober 2024. Komentar itu muncul setelah agen mata-mata Korea Selatan mengatakan Korea Utara telah memutuskan untuk mengirim pengerahan pasukan skala besar untuk mendukung perang Moskow di Ukraina. Sekitar 1.500 pasukan khusus mereka Korea Utara sudah berada di timur jauh Rusia yang menjalani pelatihan, tambahnya. Ini membuktikan sekali lagi bahwa Moskow menginginkan perang yang lebih besar dan lebih lama dan berusaha menyeret sekutu-sekutunya ke dalam perang, kata sumber itu. Ukraina tampaknya menggunakan informasi ini yang dibantah Rusia untuk menggaungkan apa yang mereka sebut sebagai victory plan ke NATO. Pada intinya, rencana ini meminta NATO untuk mengundang masuk Ukraina ke dalam anggota Pakta Pertahanan tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tampaknya mengisyaratkan berupaya mendapat senjata nuklir jika tidak diberi keanggotaan NATO. Zelensky mengatakan kepada para pemimpin Uni Eropa dalam pidatonya di Brussels bahwa Ukraina membutuhkan pencegahan yang kuat terhadap Rusia. Ukraina akan memiliki senjata nuklir yang akan berfungsi sebagai perlindungan atau harus menjadi bagian dari semacam aliansi. Selain NATO, kami tidak mengetahui aliansi yang efektif seperti itu, katanya seperti dikutip dari NZRAL. Ia menambahkan bahwa Donald Trump setuju rencana Zelensky bagi Ukraina untuk mencari senjata atom ketika kedua pemimpin berbicara di Amerika Serikat. Meskipun Rusia telah mengancam akan menembakkan rudal nuklir ke Ukraina, ini adalah pertama kalinya Zelensky membahas pembangunan kemampuan serupa. Hal ini pun menuai berbagai komentar dari warganet. Angkatan Udara Rusia melancarkan serangan tepat bom FAB ke gudang peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di arah Kupiansk.
Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 19 Oktober 2024. Terhitung lebih dari 900 hari tentara Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Sampai saat ini keduanya sama sekali belum menemukan titik terang untuk bisa segera berdamai. Bukannya menyerah, angkatan bersenjata Ukraina juga terus intens melakukan perlawanan. Hal tersebut semakin membuat militer Rusia merasa tertantang. Penggunaan bom FAB baru-baru ini kembali dipertontonkan militer Rusia. Gudang yang menjadi tempat tentara Ukraina menyimpan beragam senjata dan amunisi andalannya meledak dan terbakar imbas serangan bom FAB Rusia. Insiden ini jelas membawa pasukan Ukraina pada kemunduran total. Prajurit Angkatan Darat ke-35 Rusia secara terus-menerus membongkar posisi angkatan bersenjata Ukraina beserta personilnya di arah Polos. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 19 Oktober 2024. Sejauh ini, area ini masih tetap statis. Meskipun demikian, personil militer Ukraina di sini setiap hari menderita kerugian baik dari jumlah pasukan maupun peralatan militer. Serangan intens dari kubu Rusia menjadi faktor utamanya. Pasukan Moskow setiap hari tanpa jeda meluncurkan serangan mematikannya, memaksa orang-orang Ukraina harus menanggung akibatnya. Tampak dalam rekaman sejumlah parit dan pembela Ukraina diledakkan Rusia berkali-kali. Sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Ukraina. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Ledakan api dan kepulan asap tebal menjadi pemandangan yang biasa terjadi setiap harinya di medan pertempuran. Baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Sabtu 19 Oktober 2024 yang memperlihatkan kerja tempur pasukan Putin. Tepat di wilayah Selidovo, operator UAV Angkatan Bersenjata Rusia mendeteksi bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina menyembunyikan personil dan peralatan di garasi. Tanpa berlama-lama, militer Rusia langsung mengerahkan pesawat untuk bekerja pada koordinat yang dikirimkan. Akibatnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, lebih dari 3 kali ledakan besar terjadi secara bersamaan di titik yang berbeda-beda. Posisi Rusia alami kerugian total. Selama pengintaian udara, para pejuang dari resimen yang dimobilisasi dari kubu Rusia kembali mengidentifikasi kendaraan lintas udara yang disamarkan dari awak UAV Angkatan Bersenjata Ukraina dari Brigade NG ke-14. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 19 Oktober 2024. Saat beroperasi, pasukan khusus Rusia tanpa buang-buang waktu langsung melayangkan serangannya. Terjadi kerusakan parah
akibat ledakan pada ruang istirahat orang-orang Ukraina yang dibentengi di Pokrovski. Alih-alih melakukan perlawanan, militer Ukraina bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkan nyawanya masing-masing. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.